Yo, welcome in. Bayangin lu lagi jalan sendirian di dalam ruangan kosong. Dindingnya kuning pucat, lampu neon berdengung pelan, karpetnya lembab dan bau apek. Lu udah jalan berjam-jam tapi ruangan itu aja, kayak nggak ada ujungnya. Terus tiba-tiba lu sadar, lu nggak sendirian. Itu baru sepersekian dari teori yang ditawarin Backrooms, film yang baru aja tembus box office dunia lebih dari 300 juta dolar. Dan sekarang udah lu bisa tonton di rumah. Gua udah nonton dan gua bakal ceritain semuanya ke lu. Plot, plot twist sampai makna di balik endingnya yang bikin banyak orang masih ribut sampai sekarang. Duduk yang nyaman, ini bakal jadi perjalanan yang panjang. Sebelum mulai, lu yang baru pertama kali mampir, welcome ke Narasi Layar. Gua bakal rutin bahas film-film kayak gini. Jadi kalau lu suka jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan. Oke, jadi ceritanya dimulai tahun 1990. Ada lembaga riset namanya Acid Research Institute dan salah satu penelitian mereka namanya Naren Ware lagi eksplorasi ke suatu tempat yang aneh, semacam dimensi lain yang mereka sebut The Backrooms. Bayangin labirin raksasa isinya lorong-lorong gak berujung, ruangan-ruangan kosong yang mirip kantor tua, semua serba kuning pudar. Neren ini kepisah dari timnya, terus dia coba manggil bantuan lewat radio, tapi pas dia lagi ngomong ada sesuatu yang ngejar dia, sesuatu yang gak kelihatan jelas, cuma kerasa ancamannya doang. Rekaman itu putus, gambar jadi hitam, dan disinilah lu sadar. Oh, ternyata yang lu tonton barusan itu rekaman lama yang lagi diputar ulang sama ilmuwan-ilmuwan Essence di masa sekarang. Nah, dari sini cerita loncat ke masa kini. Fokus ke tokoh utama kita, Clark. Clark ini sebenarnya dulu mau jadi arsitek, tapi akhirnya malah jadi banting setir jualan furniture. Dan sekarang usahanya lagi di ujung tanduk, rumah tangganya juga berantakan, dan dia mulai gantungin diri ke alkohol buat nutupin semuanya. Intinya Clark ini karakter yang lagi di titik terendah hidupnya. Karena udah kewalahan, Clark mulai konsultasi ke terapis namanya Mary Klein. Disinilah hubungan dua tokoh utama kita kebentuk. This is a good start. To feel what you feel. Suatu hari di ruangan bawah tanah toko furniturnya Clark muncul sesuatu yang janggal. Sebuah pintu yang sebelumnya nggak pernah ada di sana. Dan namanya juga karakter horor ya, bukannya dihindarin, si Clark malah penasaran dan masuk ke pintu itu. Begitu masuk, dia terjebak di dalam sana, di backrooms. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu. हम जमीन के रहने वालों की तरफ से Başlarımız sabah şeriflerinize hayırlı olsun. What? Look, I know it sounds crazy, but It's like 9 p.m. What the fuck? Clark! What the fuck? How the... Bobby, stop. what the fuck? Clark! Go! Yes, Bobby, I saw it. Oh, where the... Step to the door. You'll be fine. What the fuck? I mean... So, it's like What? Hey, slow down. Just breathe. Just breathe. Maybe it's okay. It's okay. It's okay.
me figure this out, okay? Just hold on. Hold on. Mary yang tadinya cuma jadi terapis biasa, sekarang berubah jadi orang yang harus turun tangan langsung nyariin pasiennya sendiri. Dia masuk ke dimensi itu buat nyelamatin Clark. Di dalam backroom semuanya kelihatan familiar, tapi juga salah di saat bersamaan. Mary ketemu makhluk-makhluk yang disebut still life. Ini bukan monster biasa, tapi semacam replika manusia. Wujudnya mirip banget sama orang asli, tapi ada detail-detail yang keliru, yang bikin lu ngeh ada yang gak beres, semacam Uncanny Valley versi horor. Yang bikin makin serem, dimensi ini ternyata bisa niru-niru lokasi dari dunia nyata. Toko furniture Clark ada versi backroomsnya, bahkan rumah masa kecil Mary juga muncul di sana, lengkap dengan detail-detail personal yang seharusnya cuma Mary yang tahu. Nah, ini bagian paling intens. Mary akhirnya nemuin Clark, tapi Clark yang ini udah beda. Dia berubah drastis gara-gara kelamaan di backrooms. Terus ada satu adegan yang bikin merinding. Mary dipaksa duduk di meja makan bareng Clark dan beberapa still life, dan mereka maksa Mary buat ikutan main peran. Mereka reka ulang pernikahan Clark yang sebenarnya udah hancur di dunia nyata. Bayangin, lu dipaksa jadi figuran dalam trauma orang lain di dunia yang salah tempat kayak gitu. You'd end up in the same place you are now. Well, I want you to tell me that I didn't do anything wrong. You know, the late. A lot darker. Please, don't. What did you say? You want to know the real reason your wife left? The blow equals. Untungnya tim dari Essence gak tinggal diam. Mereka masuk pakai alat-alat khusus semacam perangkat gas dan tim hazmat buat bantu evakuasi Mary keluar. Di momen yang sama mereka berhasil nangkap satu entitas yang mereka sebut E-Red, semacam versi Clark yang udah kebentuk jadi sesuatu yang lain di dalam backrooms. Clark sendiri nasibnya sengaja dibikin ngambang sebelum Mary benar-benar keluar. Dia dapat pesan suara dari Clark yang isinya cuma bilang dia nggak akan balik. Titik. Nggak ada penjelasan lebih, dan ini yang bikin penonton di seluruh dunia masih berdebat sampai sekarang. Nah, ini bagian yang menurut gue paling menarik buat dibahas. Soal pesan suara Clark tadi, ada dua teori besar yang beredar. Pertama, Clark sebenarnya milih buat tetap tinggal karena entah kenapa Backrooms ngasih dia sesuatu yang nggak bisa didapetin di dunia nyata. Mungkin rasa kontrol atau pelarian dari kegagalan hidupnya. Kedua, dia udah terlalu berubah secara fundamental sampai nggak mungkin lagi buat balik. Menurut gue pribadi, dua teori ini sebenarnya nggak saling mengasihkan. Justru itu yang bikin film ini smart. Coba lu pikir, sepanjang film kita lihat Clark ini orang yang lari dari masalah pakai alkohol.
Nah, Backrooms itu kalau dipikir-pikir ibarat versi ekstrim dari pelarian itu sendiri. Jadi masuk akal kalau dia berakhir kebingungan antara milih tinggal atau emang udah kejebak permanen. Soalnya sepanjang hidupnya emang gitu, dia selalu di antara dua itu. Terus soal endingnya, Mary, dia emang berhasil keluar dan diselamatin. Tapi film ini nutup dengan gambar yang bikin merinding. Ada versi still life dari Mary sendiri yang mulai kebentuk di ruangan replika yang jelek kualitasnya. Artinya apa? Menurut gua ini nunjukin biarpun secara fisik Mary udah lolos, dimensi itu udah nyalin dia. Dan ini nyambung ke tema besar film ini. Kalau trauma psikologis itu nggak pernah benar-benar hilang cuma karena lu berhasil kabur secara fisik. Lu bisa selamat dari kejadiannya, tapi bagian dari hidup lu tetap tertinggal di sana. Yang bikin gua makin salut si sutradara Ken Parsons, yang sebenarnya awalnya cuma YouTuber biasa yang bikin web series soal Backrooms, berhasil ngangkat konsep creepypasta internet jadi sesuatu yang punya kedalaman psikologis. Ini bukan cuma monster di lorong kosong, tapi lebih ke metafora soal identitas, memori, dan luka yang terus membangun ruang baru. Tiap kali kita pikir udah selesai. Jadi itu dia full cerita dan analisis dari Backrooms 2026. Menurut lu gimana? Clark itu memang milih buat tinggal atau dia udah kejebak permanen? Tulis pendapat lu di kolom komentar ya. Gua mau tahu pikiran kalian soal ending yang bikin gregetan ini. Kalau lu suka video kayak gini, bantu subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya, biar gak ketinggalan pas gua bahas film-film lain berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya di Narasi Layar. Bye bye.